Halo Sobat Muda atau siapapun Anda yang sudah menginjak tua seperti saya saat ini, kita sudah sangat mengenal internet, dan penetrasi internet yang begitu dahsyat ini juga memberikan satu kesempatan berupa guyuran ekonomi yang sangat sayang sekali bila tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kali ini kita akan membahas 5 hal yang sedang ngetrend di kalangan milenial dan bagaimana kita bisa menanggapi tren itu untuk guyuran ekonomi kita yang ada di Indonesia. Pertama adalah NFT. NFT adalah singkatan dari non-fungible token. Bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ini berarti sebuah token atau bukti kepemilikan atau sertifikat terhadap karya seni digital. Contoh NFT salah satunya adalah karya dari seorang desain grafis dari Amerika Serikat bernama Mike Winkelmann yang membuat karya digital dengan judul Every Day the First 5,000 Days. Karya digital ini terjual dengan harga 69 juta US dollar atau sekitar 979 miliar rupiah. Contoh dari NFT yang lain adalah tweet pertama dari Jack Dorsey, pendiri Twitter, yang terjual pada 21 Maret 2006 dengan harga 41,47 miliar rupiah. Contoh NFT yang lain adalah CryptoPunks NFT. Ini adalah terbitan sebuah pengembang perangkat lunak bernama Larva Lab. Perusahaan ini membuat 10.000 karakter NFT dengan ukuran 24x24 pixel yang dapat dikoleksi dengan bukti kepemilikan di Ethereum. Seperti gambar ini adalah CryptoPunk nomor 8857 yang menjadi NFT nomor 4 termahal di dunia, terjual dengan harga 6,6 juta US dollar. Yang lain misalkan Paul Logan itu menerbitkan NFT dan dia bisa mengumpulkan 5 juta US dollar dari NFT yang dia terbitkan. Contoh-contoh di atas adalah fenomena yang ada di luar negeri yang tentu saja mungkin juga akan terjadi di Indonesia. Hal-hal yang bisa dilakukan adalah misalkan Anda adalah penggiat YouTube dengan basis subscriber yang sangat kuat, Anda bisa membuat NFT, misalkan membuat gambar yang bisa dikoleksi dan memiliki harga di blockchain misalkan, atau misalkan Anda hargai dengan sekian rupiah, atau misalkan Anda juga pengarang buku, Anda bisa menyertakan koin bersama buku yang Anda terbitkan. Misalkan koin saat ini ada 1000 koin dan saya hargai 5 juta rupiah, Anda bisa mengkoleksi koin itu plus juga membeli bukunya. Jika Anda tertarik dengan membuat NFT, ada baiknya jika dimulai dari sekarang karena fenomena NFT ini juga sangat berkembang di luar negeri. Hal yang kedua yang juga sangat booming di kalangan milenial adalah trading saham dan forex. Ini juga sangat marak karena beberapa trader sukses muncul di media sosial seperti Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Mereka mengkabarkan tentang kisah sukses mereka, juga gaya hidup mereka, juga mungkin menjual pelatihan-pelatihan yang itu kemudian membuat anak-anak muda ini kemudian berbondong-bondong untuk juga mencoba trading saham dan forex. Padahal dunia trading saham dan forex adalah dunia yang sangat berisiko, high risk, high return. Jika tidak disertai dengan pengetahuan yang cukup dan juga pengalaman yang mumpuni, trading ini bisa membuat malah hancur-hancuran. Nah, jika Anda ingin juga menekuni dunia trading ini, ada baiknya untuk berkumpul dengan komunitas dulu, atau misalkan mengikuti pelatihan dulu, baik itu berbayar atau Anda belajar secara mandiri, baru kemudian terjun dalam dunia trading ini. Hal yang ketiga yang juga booming di kalangan milenial adalah penggiat dunia maya, entah itu berupa konten kreator, YouTuber, copywriter, dan lain sebagainya. Dulu mungkin kita aneh melihat orang meliput dirinya sendiri secara solo begitu tentang makanan yang dinikmati atau misalkan destinasi wisata yang dia tuju. Saat ini hal itu sangat lumrah sekali, dan vlogger saat ini menjadi salah satu profesi yang banyak ditekuni oleh kalangan muda. Hal yang lain misalkan menjadi pemasar digital. Orang mereview sebuah produk, orang kemudian mengkabarkan sebuah produk dan juga menjual produk yang direview. Hal keempat yang sangat marak di kalangan milenial adalah side hustle yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi kerja sampingan. Kerja sampingan ini sebenarnya bukan hal baru di kalangan kita, karena misalkan pada saat yang hari bekerja di kantor, malamnya kemudian jualan online, atau saat pagi hari itu berdagang di pasar, kemudian malamnya itu membuat review sebuah produk. Kegiatan ini sangat didukung dengan penetrasi internet. Anda bisa dengan mudah jualan di marketplace, Anda bisa berjualan di Facebook Marketplace misalkan, atau di marketplace yang lain, bahkan di Instagram, bahkan mungkin juga di TikTok misalkan. Jadi saat ini side hustle atau kerja sampingan itu benar-benar difasilitasi oleh internet dan marak sekali di kalangan muda kita. Hal yang kelima yang juga marak adalah cryptocurrency, baik itu yang bisa didagangkan misalkan Bitcoin, Ethereum, atau misalkan yang berupa konversi terhadap uang fisik, entah itu OVO, entah itu GoPay, entah itu ShopeePay. Ini sangat marak sekali di kalangan muda kita, dan jumlah investasi
investor di cryptocurrency itu sangat menjengangkan. Per Mei 2021, ada sekitar 6,5 juta investor dalam dunia kripto, dan itu bersaing ketat dengan pasar modal. Jadi masa depan sebenarnya sudah tampak dari sekarang. Hal-hal yang saya sampaikan tadi itu menurut banyak kalangan akan booming dalam 5-10 tahun ke depan. Bagi Anda yang mungkin sudah tidak muda lagi, atau misalkan juga parubaya, ada baiknya jika kita juga mengambil ancang-ancang untuk menyikapi fenomena yang ada sekarang. Dan apa yang bisa dilakukan? Banyak sekali. Misalkan Anda seorang penulis buku, tadi saya contohkan, Anda menerbitkan sebuah buku disertai dengan koin di dalamnya. Atau misalkan ada seorang YouTuber, Anda bikin sebuah lukisan atau gambar yang menurut Anda itu punya nilai, kemudian Anda jual ke audiens Anda. Oke, itu saja 5 hal yang sangat-sangat booming saat ini, dan kita juga bisa mengambil manfaat ataupun potensi ekonomi dari fenomena-fenomena yang saya sampaikan tadi. Semoga saja postingan ini bermanfaat, dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.